Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Tante Jeng. Apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini saya pakai masker karena saya belum lama sembuh dari COVID-19. Jadi untuk keamanan orang-orang sekitar saya masih menggunakan masker ya kawan-kawan. Hari ini saya akan cerita pengalaman saya terpapar COVID-19 sebulan yang lalu ya, di tanggal 12 Agustus siang hari saya mulai demam dan berlanjut keesokan harinya saya masih demam. Pada tanggal 12 Juli saya demam sekitar jam 2 siang. Kemudian malamnya saya coba konsultasi ya ke salah satu dokter online gitu, di aplikasi online seperti dokter online ya, yang ada di aplikasi online dokter seperti itu. Saya coba konsultasi dan dokter di online itu menyarankan saya untuk minum paracetamol dulu. Beliau tanya ada obat apa di rumah yang seperti paracetamol. Saya bilang ada Panadol, ada Decosin. Kemudian dokter menyarankan boleh minum Panadol dulu untuk meredakan demamnya, sembari menunggu obat yang saya pesan di online tersebut ya, melalui online tersebut. Sembari menunggu obat dan untuk menjaga kemungkinan obat lainnya tidak ada atau tidak tersedia atau stoknya habis atau apoteknya sudah tutup dan sebagainya, saya minum Panadol terlebih dahulu karena di Panadol tersebut mengandung paracetamol. Saya minum Panadol karena saya minum susu beruang, jadi saya harus nunggu 2 jam kemudian supaya obatnya itu bereaksi. Saya menunggu 2 jam sampai jam 10 malam. Dan itu karena saya takut ya, saya khawatir karena sebenarnya udah makan, tapi karena mau minum obat lagi, saya makan nasi 3 sendok untuk supaya saya bisa minum obat. Saya minum obat Panadol yang mengandung paracetamol tersebut. Kemudian saya istirahat. Saat saya tidur, saya merasakan kepala saya pusing. Apa mungkin karena demam saya yang tinggi, saya merasakan kepala saya pusing. Saya susah tidur malamnya. Menghadap ke sebelah kanan itu, serasa kepala saya muter pusing, karena pusing mungkin ya. Jadi saya hadap kiri mendingan, jadi saya hadap kiri terus. Saya tidak ada migrain, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kepala saya seperti itu, merasakan pusing yang hebat ya, sakit kepala terus pusing ya, yang hebat seperti itu. Saya waktu itu merasakan, jadi saya bingung, saya tidak ada migrain atau vertigo, tapi kenapa seperti ini gitu kan. Saya berusaha tidur. Saya dengan iman percaya saya berdoa, saya minta kepada yang di atas. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya berdoa menurut kepercayaan saya sampai saya bisa tidur. Kemudian besok paginya, bukan besok pagi ya, jadi setelah saya minum Panadol itu, obat Panadol yang mengandung paracetamol, saya merasa haus terus ya, atau mungkin karena suhu badan saya yang panas atau obatnya sedang bekerja, jadi saya berkeringat berlebihan. Mungkin obatnya sudah bekerja, obat yang sebenarnya itu udah bekerja, jadi saya berkeringat. Panas saya itu tapi belum turun ya, tapi berkeringat terus.
badan saya berkeringat sampai beberapa kali ganti baju, dan saya minum terus, saya ke toilet terus, saya buang air kecil terus, dan badan saya basah semua, basah dengan keringat ya. Kemudian jadi sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur dengan nyenyak ya, ditambah kepala sakit, terus badan tuh berkeringat terus setelah minum obat tersebut ya. Mungkin obatnya sudah bekerja, jadi saya panasnya mungkin panas tubuh saya mungkin tinggi. Saya tidak bisa tidur, saya aus terus ya, jadi pengen minum air putih terus. Terus saya ke toilet terus semalaman itu ke toilet beberapa kali. Sampai akhirnya jam 2 pagi tuh saya baru bisa tidur. Kemudian besok paginya setelah saya bangun, badan saya merasa lemas tapi masih demam. Tapi tidak demamnya tuh tidak terlalu demam ya, malam harinya sudah berkurang sedikit tapi masih demam. Saya minum lagi Panadol setelah saya sarapan. Sebenarnya nggak selera makan kawan-kawan, tapi saya paksa karena saya harus minum obat. Makannya itu udah nggak berasa apa-apa. Paginya itu saya hanya makan bubur sama telur rebus aja, karena nggak berasa apa-apa. Mau makan apa juga nggak berasa apa-apa. Setelah saya sarapan bubur dan telur rebus itu, saya minum obat lagi Panadol. Saya nggak berani untuk mandi atau sebagainya ya. Untuk mandi saya nggak berani ya, hanya ke WC untuk buang air kecil ya, hanya untuk buang air aja ya. Untuk mandi saya tidak berani karena badan saya tidak suhu badan saya tidak stabil. Kemudian saya setelah makan bubur dan minum Panadol lagi, saya istirahat karena saya merasa badan saya tuh lemah sekali. Seperti apa ya, tulang semua pada sakit. Itu tanggal 13 Juli. Tulang semua pada sakit, persendian sakit, terutama di bagian dengkul ya. Itu sakit banget. Di bagian lutut itu sakit banget. Bukan sakit ya, tapi nyeri. Tapi yang semua tulang nyeri, tapi yang paling berasa banget itu di bagian lutut. Saya istirahat. Terus obat yang dari Halodoc itu yang malam ada sebagian, besoknya ada sebagian lagi. Saya coba minum juga obat yang dari Halodoc, dan sudah baikan. Saya sudah merasa baikan jam 11 siang, tapi badan saya lemah. Dan saya ada batuk juga. Saya ada mulai bangkis ya, atau pertanda mau flu seperti itu. Kemudian selera makan itu benar-benar berkurang. Tapi saya paksa, meskipun tidak ada rasa apa-apa, saya paksa masuk di mulut saya supaya saya punya tenaga ya untuk jalan ke kamar mandi, setidaknya seperti itu. Saya mulai minum obat dari dokter online yang meresepkan obat tersebut pada saya. Lebih mendingan, tapi saya tetap lemah. Saya tetap batuk dan tenggorokan saya mulai sakit. Kemudian dokter di online itu meminta saya untuk melakukan foto pada bagian tenggorokan saya dengan cara membuka mulut, kemudian difoto. Kemudian setelah itu saya kirim fotonya ke dokter tersebut, dan beliau mengatakan kalau saya harus segera ditangani dan melakukan tes PCR. Saya mulai panik di situ, kawan-kawan. Tapi saya hanya panik sendiri. Saya nggak bawa-bawa orang rumah untuk panik juga dengan saya gitu kan. Jadi saya paniknya dalam hati aja gitu. Saya bilang, Tuhan gimana ya ini? Saya mau ke rumah sakit tapi saya nggak kuat jalan. Ke kamar mandi aja saya jatuh sekali karena pusing, karena kepala tuh kayak orang hilang keseimbangan gitu. Jadi
pusing, kepala tuh sakit, jadi jatuh. Apalagi saya mau ke rumah sakit, gimana gitu, saya tanya gitu. Saya nggak sanggup, saya ngomong sendiri sama diri saya nggak sanggup sepertinya gitu. Apa yang saya harus lakukan gitu kan, masa iya saya harus naik ambulans gitu kan. Pada tanggal 14, indera penciuman saya mulai hilang. Sensitivitas dan kepekaan saya untuk menyium sesuatu tuh udah nggak berasa, udah nggak bisa gitu. Misalkan kakak saya ngomong, ini bau ya, saya nggak cium. Tapi saya nggak mau bilang, kok saya nggak cium, nggak. Saya nggak mau bikin panik orang di rumah. Saya berusaha positif kalau saya bukan COVID. Dan saya memberikan kekuatan sama diri saya sendiri juga ya, untuk tidak udah situasi lemah terus mau panik juga, mau jadi apa. Jadi lebih baik sudah lemah, saya berusaha positif supaya saya punya kekuatan untuk jalan ya. Dan indera perasa saya juga udah mulai tidak sensitif merasakan manis. Kalau asin masih sedikit berasa, tapi penciuman itu benar-benar sudah tidak bisa nyium ya. Mau bau atau wangi saya nggak bisa. Saya nyemprot disinfektan itu sebenarnya kan kalau penciuman normal saya merasa ada wangi something lah ya untuk disinfektan itu, tapi saya nggak bisa cium. Jadi setiap kali saya pakai toilet di rumah itu saya pasti semprot toilet itu, saya keluar saya semprot untuk meminimalisir virusnya nularin orang di rumah. Kemudian tanggal 14, 15, dan 16 saya merasa tidak ada perubahan ya, tenggorokan saya makin sakit. Tanggal 17-nya hari Sabtu, sebenarnya sebelum itu saya cari-cari rumah sakit, tapi saya lihat rumah sakit itu penuh. Kemudian hari Sabtunya sesuai saran dari teman, coba ke rumah sakit ini, ke rumah sakit A. Di sana bukan rumah sakit rujukan COVID, jadi tidak terlalu ramai. Dan benar adanya di sana tidak terlalu ramai, gimana ya. Tapi memang kamar penuh. Tapi dokter di sana masih bisa menangani saya. Tanggal 17 hari Sabtu saya ke sana, ke IGD, langsung ke IGD. Suara saya udah serak, ngomong udah tidak jelas apalagi pakai masker, dan saya batuk-batuk. Di rumah sakit itu saya batuk-batuk. Dan nama saya dipanggil, lalu saya diperiksa di dokter IGD. Kemudian saya diambil darah untuk dites darah, dan saya di PCR. Setelah tesnya keluar, tes darahnya keluar kurang lebih 1 jam, dokter langsung bacain hasilnya kalau saya ada tipes, dan hasil PCR saya positif COVID dengan CT value 20. Saya kaget, oh ternyata saya COVID. Oh no!